Gyeongsung Creature Season 2 balik lagi nih dengan karakter utama dari musim pertama, dan kita bakal dikejutkan dengan karakter-karakter baru yang punya koneksi kuat sama kayak di season sebelumnya. Kalau di musim pertama itu kan ada kisah cinta tragis antara Jang Tae-sang yang diperankan oleh Park Seo-joon dan juga Yoon Chae-hyuk alias Han So-hee. Di season 2 ini kita bakal senyum-senyum pahit deh lihat akhir cerita cinta mereka yang gak terduga. Bae Hyun-sung yang biasanya tampil jadi anak sekolahan bikin gebrakan baru sebagai Sung-jo. Kita para penonton bakal terpukau dengan tingkahnya si Sung-jo, tapi sekaligus dibikin merinding karena sisi gelap karakternya. Karena dia tuh kayak kelihatan misterius banget, terus labil gitu, mau jadi jahat apa jadi baik dah. Hey Source, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau nge-review Gyeongsung Creature Season 2 yang baru aja tayang tanggal 27 September kemarin. Sebelumnya, Sourcers nih bisa lihat dulu review season 1-nya di atas sini. Kira-kira season 2 ini bakal sebagus season 1 nggak ya? Nah, sebelum Min Source mulai, tentunya Min Source harus ingetin dulu ada spoiler alert karena review ini mungkin bisa aja ngerusak experience kalian yang mau nonton dulu. Silakan kalian balik lagi ke sini buat diskusi bareng kalau misalnya udah nonton filmnya ya. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau misalnya kalian itu suka sama genre fantasi dan juga action, drakor yang satu ini pas banget sih buat Sourcers. Park Seo-joon dan juga Han So-hee itu bakal ngasih adegan laga epic yang banyak banget, lengkap nih sama CGI yang super halus dan juga manjain mata. Tapi buat yang gak suka sama tayangan monster, mungkin ini bukan buat kalian. Di season ini juga bener-bener ngasih pengemasan cerita tentang karakter yang tidak menua meskipun udah 79 tahun berlalu. Mungkin bisa dibilang masuk akal kali ya. Tapi ya, walaupun alurnya itu maju mundur. Nah, sang sutradara, si Jung Dong Yoon ini, dia berhasil banget menyelipkan background tiap karakter dengan rapi lewat dialog dan juga visual yang mantap dan lumayan oke banget lah. Buat Sourcers nih, yang mungkin udah nonton Gyeongsung Creatures tahun 2023 yang pas season 1 kemarin, emang wajib banget dilanjut ke season 2 karena alurnya itu saling berhubungan. Season 2 yang tayang di Netflix pada tanggal 27 September kemarin itu totalnya berjumlah 7 episode. Nggak kayak season 1 yang totalnya sampai 10 episode. Setiap episodenya itu durasinya sekitar 40 menitan, jadi nggak bakal kerasa aja kalau tiba-tiba udah habis. Nah, season pertama itu memperkenalkan Yoon Chae-hyuk yang cerdik dan juga Jang Tae-sang yang pemilik pegadaian ganteng ini. Mereka berdua itu bekerja sama buat menyelamatkan seorang wanita di Gyeongsong, tapi malah ketemu monster tentakel buatan Jepang. Ya, namun sayang seribu sayang, di season 2 ini ceritanya terlalu ambisius dan lompat-lompat antara masa lalu dan masa kini. Ada gitu loh banyak musuh baru dan karakter tambahan, bikin alur cerita jadi kerasa kacau dan melelahkan. Ini nih kasusnya sama kayak di Sweet Home season 2, yang mulai mengalami penurunan. Adegan action yang seharusnya bikin tegang ya malah ketutup sama CGI yang berlebihan dan juga editing yang kurang rapi. Jadi hubungan romansa antara Chae-hyuk dan juga Tae-sang yang seharusnya jadi inti emosional di sini ya malah kerasa datar aja. Chemistry mereka berdua juga jujur nih menurut Min Source nggak sekuat di season pertama. Dan Sourcers mungkin bakal kecewa dengan alur cerita yang agak-agak membingungkan. Oke, jadi gini ya Sourcers, menurut Min Source nih, perubahan latar waktu dari tahun 1945 ke 2024 di Gyeongsung Creatures 2 itu jujur ngerasa banget deh dipaksain. Di season 1 tuh yang bikin kita gregetan dan ngerasain ketegangan itu kan justru karena latarnya penjajahan Jepang. Misteri-misteri yang belum terpecahkan itu perlahan terungkap di akhir-akhir episode. Dan monster-monster yang baru ditampilin itu ada full di akhir episode dan bikin kita makin penasaran. Min Source nih masih ingat ketika momen si Yoon Chae-hyuk alias Han So-hee berkali-kali kabur dari tentara Jepang, dan juga Jang Tae-sang alias Park Seo-joon yang berani ngorbanin diri buat nyelamatin orang tapi tetap bisa selamat ya, walaupun kita udah deg-degan banget ya. Banyak sih karakter-karakter penting yang juga mati di season 1 gara-gara konflik sama tentara Jepang, yang bikin kita tuh ngerasa banget betapa kelamnya era penjajahan saat itu. Terus pas di season 1 itu kan si Chae-hyuk ketemu sama ibunya yang ternyata udah berubah jadi monster hasil eksperimen Jepang. Itu adalah salah satu momen paling haru dan menyentuh banget, apalagi waktu ketahuan ternyata ibu yang selama ini hilang dijadikan kelinci percobaan. Di situ Min Source bisa benar-benar ngerasain sakit dan kesedihan yang dialami oleh Chae-hyuk. Dan yang paling epic nih adalah waktu si Jang Tae-sang meledakkan kediamannya Nyonya Maeda di akhir. Bah, itu tuh balas dendam yang keren banget, ngasih kesan final dan bikin puas waktu di akhir-akhir episode. Tapi di season 2 ternyata semua itu berubah. Ceritanya tuh jadi full fantasi tentang kekuatan super dan juga elemen-elemen bersejarah. Dari season 1 itu kayak dilupain gitu aja. Premis manusia dengan kekuatan monster apalagi jadi superhero ini tuh kayak udah biasa banget gak sih? Dan jadi gak seunik di season 1. Time skipnya yang 79 tahun tuh terasa terlalu dipaksain. Kita jadi nggak bisa ngeliat gimana perkembangan karakter dalam rentang waktu yang lama itu. Langsung lompat aja ke 2024 tanpa ngasih proses. Jadinya datar dan bikin Min Source tuh sempet bingung kayak, ini ceritanya kok tiba-tiba loncat gini nggak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi ya ada satu hal yang lumayan menarik di season 2 nih, yaitu karakter si Sung-jo. Awalnya sih dia tuh kelihatan baik ya, tapi tiba-tiba jadi jahat. Ya nggak full jahat juga sih. Si Sung-jo itu kan kayak villain tersembunyi yang bikin kita tuh penasaran sampai akhir episode. Apalagi momen pas dia akhirnya ngebunuh Maeda, ibu angkatnya sendiri. Wah, itu salah satu scene yang memuaskan banget di season ini buat Min Source ya. Soalnya si Min Source tuh kesel banget sama si Maeda, pengen ngeliat dia tuh cepet-cepet koit aja.
Tapi sayangnya ya, pengungkapan si Sungju sebagai villain di akhir tuh nggak semulus dan nggak sekeren pengungkapan Maeda yang sebagai villain di season 1. Jadi kayak kurang greget gitu. Endingnya juga nih, mohon maaf ya, si Chaeyoung itu kan tiba-tiba dia balik lagi jadi manusia biasa. Padahal jujur ya, Min Source tuh suka banget waktu dia jadi female fighter dan dia tuh badass banget kelihatannya. Ya overall, season 2 ini sebetulnya tuh masih bisa dinikmati, tapi nggak kayak yang bener-bener spesial kayak season 1. Di season 1 ya temanya unik dan nggak pasaran, karena fokus sama penjajahan Jepang. Ya sedangkan di season 2 ini malah jadi kayak tema superhero biasa yang udah sering banget kita lihat. Di season ini juga ngasih tanda-tanda bakal ada lanjutannya sih. Tapi pertanyaannya, apakah kita bener-bener butuh season 3 kayak di serial Sweet Home? Kalau menurut Min Source pribadi, kalau Gyeongsong Creatures ini tidak memperbaiki alur dan juga visualnya, mungkin jawabannya ya nggak perlu. Dan mohon maaf untuk final score, Min Source mau kasih rating 6,9/10 untuk Gyeongsong Creatures season 2 ini ya. Mungkin ini nanggung banget sih. Soalnya secara visual gak ada masalah besar, efek CGI-nya tuh masih oke walaupun masih ya agak-agak di bawah gitu, masih agak kelihatan mulus. Apalagi ini genre fantasi ya. Tapi sayangnya ya gak ada yang bikin film itu terasa menonjol dan spesial kayak di season 1. Di season pertama kan tema yang diangkat itu tentang penjajahan Jepang dan eksperimen bioteknologi jadi highlight dan bikin plotnya ini unik serta berbeda. Elemen sejarah yang dibawa itu bikin cerita ini punya greget sendiri, penuh misteri dan bikin kita deg-degan tiap kali karakternya berhadapan sama tentara Jepang. Tapi jujur ya, di season 2 kali ini tuh semua tuh kayak dibuang gitu aja. Fokus ceritanya malah beralih jadi fantasi generik tentang manusia dengan kekuatan super, yang kita kan udah sering banget ya lihat di film-film atau serial lain. Premis yang awalnya unik di season pertama kayak langsung dihancurin gitu aja di season kedua ini, bikin tema cerita jadi kelihatan mainstream banget. Kalau di season pertama ya ada unsur ketegangan dan elemen sejarah yang kuat, ya season 2 ini nggak ngasih hal yang baru buat kita jadi excited lagi kayak nonton season sebelumnya. Jadi menurut Min Source ya, walaupun dari segi visual dan CGI-nya nggak terlalu bermasalah, tapi ya secara naratif dan alur season 2 ini ya terasa pasaran B aja gitu. Itulah kenapa Min Source tuh kasih nilai 0,9 ya, walaupun nanggung ya bentar lagi 7. Tapi kayak cuma bagus di visualnya doang kalau kata Min Source ya. Plot ini tuh yang tadinya spesial di season 1, malah jadi hilang, padahal udah jadi ciri khas banget itu. Tapi gimana menurut sources yang mungkin udah nonton juga? Coba jangan lupa kita diskusi lewat kolom komen ya. Min Source juga inget bener sih waktu di season 1 kan si Akiko tuh kalau nggak salah dia kan dimasukin Najin tuh sampai akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Nah itu justru yang pengen Min Source lihat gitu loh, kelanjutan ceritanya sebelum dia meninggal. Tapi di season 2 tuh tiba-tiba time skip gitu aja, tiba-tiba punya anak. Padahal itu tuh yang bikin Min Source tuh penasaran banget kayak awal-awal dia dapat kekuatan tuh gimana, apalagi si Han So-hyuk tuh awal-awal jadi monster itu gimana. Tiba-tiba kayak gitu dihilangin aja jadi nggak terlalu berasa banget. Tapi kalian tuh setuju nggak nih sama Min Source? Coba kalian komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita kalau kita udah update. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!